nggak sih kepikiran, gimana caranya kita bisa menang dalam sebuah persaingan tanpa perlu bertarung sama sekali? Nah, itulah pertanyaan besar yang akan kita bedah hari ini, lewat sebuah mahakarya kuno yang ternyata relevan banget sampai sekarang, Seni Perang karya Sun Tzu. Siap-siap ya, karena ini bisa mengubah cara pandang kamu soal konflik dan kesuksesan. Oke, kita langsung aja ke intinya. Ide paling kuat, dan mungkin yang paling bikin kaget dari buku ini, bukanlah soal gimana caranya jadi petarung yang jago. Justru sebaliknya, ini semua tentang gimana caranya menang tanpa perlu angkat senjata sama sekali. Mungkin kamu mikir, buku perang kuno, apa hubungannya sama hidup gue? Jawabannya, banyak banget. Coba bayangin seorang CEO yang bisa menang di pasar tanpa harus banting-bantingan harga. Atau kamu yang berhasil negosiasi gaji tanpa drama. Nah, itulah kekuatan dari prinsip-prinsip Sun Tzu yang masih kepake banget hari ini. Ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari filosofi menang tanpa perang, lanjut ke betapa pentingnya pengetahuan, terus masuk ke perang psikologis, disiplin, dan yang terakhir gimana caranya semua ini bisa kamu terapkan langsung. Ini dia, puncaknya kebijaksanaan Sun Tzu. Coba deh bayangin seorang samurai yang saking hebat dan disegani, gak ada satu orang pun yang berani nantang dia. Pedangnya tetap di dalam sarungnya, tapi dia udah menang. Nah, itulah inti dari kemenangan tanpa pertempuran. Menjadi begitu siap, begitu strategis, sampai-sampai lawanmu bahkan gak kepikiran buat mulai bertarung. Coba deh kita pikirin, kemenangan sejati itu bukan soal menghancurkan, tapi soal efisiensi. Ngapain kita buang-buang sumber daya buat perang, kalau kita bisa dapat hasil yang sama, atau bahkan lebih baik tanpa satupun korban? Kemenangan terbaik itu diraih di atas peta strategi, bukan di medan perang berdarah-darah. Oke, jadi gimana caranya kita bisa mencapai kemenangan ajaib tanpa pertempuran ini? Jawabannya sebenarnya simple, tapi dalam banget. Pengetahuan. Bukan cuma sekedar tahu ya, tapi benar-benar paham total setiap elemen yang ada di papan catur kehidupan. Nah, slide ini bisa dibilang formula emasnya. Ini bukan tebak-tebakan. Sun Tzu bilang dengan sangat jelas, kalau kamu cuma tahu diri sendiri, peluangmu ya 50-50. Kalau kamu nggak tahu dua-duanya, ya udah mending nggak usah mulai, karena pasti kalah. Kemenangan yang konsisten itu cuma datang dari satu hal, pemahaman total atas diri sendiri dan lawanmu. Dan pengetahuan ini bukan cuma intuisi atau feeling loh. Sun Tzu memecahnya jadi 5 faktor yang konkret banget. Mulai dari hukum moral yang bisa kita artikan sebagai semangat tim kamu, langit dan bumi yang mungkin sekarang jadi kondisi pasar dan lingkungan kompetisi, sampai ke kualitas pimpinan dan disiplin di organisasimu. Setiap detail itu penting. Oke, setelah kamu punya semua data dan pengetahuannya, terus apa? Nah, disinilah bagian yang paling seru. Kamu pakai semua itu untuk memainkan permainan pikiran. Sun Tzu ngajarin kita kalau semua perang pada dasarnya adalah tentang penipuan. Medan pertempuran yang sesungguhnya itu ada di dalam kepala lawanmu. Coba lihat panduan ini. Ini bukan sekedar teori, ini tuh taktik yang sangat praktis. Kelihatan lemah, padahal kamu kuat. Bikin mereka mikir kamu masih jauh, padahal kamu udah di depan pintu. Intinya adalah mengendalikan narasi, bikin lawanmu selalu salah tebak langkahmu selanjutnya. Tapi strategi paling jenius di dunia pun bakal jadi sia-sia kalau eksekusinya berantakan. Dan kunci dari eksekusi yang sempurna itu cuma satu hal yang nggak bisa ditawar-tawar lagi, disiplin. Seberapa penting sih disiplin buat Sun Tzu? Ada satu kisah legendaris. Raja Wu menantang dia dengan tugas yang kedengarannya kayak lelucon. Kamu bisa nggak ngubah 180 selir kesayanganku ini jadi pasukan yang disiplin? Dan Sun Tzu jawab, bisa. Jadi Sun Tzu mulai tugasnya. Dia bagi para wanita itu jadi 2 kelompok, nunjuk 2 selir favorit raja jadi kaptennya, terus dia kasih perintah pertama. Hasilnya, mereka semua cuma ketawa. Mereka nganggap ini semua cuma permainan. Reaksi pertama Sun Tzu di sini menarik banget. Dia nggak marah. Justru sebaliknya, dia nyalahin dirinya sendiri. Katanya, kalau perintahnya nggak jelas, yaitu salah jenderalnya. Akhirnya, dia ulangi lagi perintahnya dengan lebih jelas. Tapi, mereka tetap aja ketawa. Nah, disinilah situasinya berubah total. Karena perintahnya sudah jelas, tapi tetap nggak dipatuhi, maka kesalahannya bukan lagi di jenderalnya. Sun Tzu bilang, kesalahannya sekarang ada pada para perwira, yang nggak lain adalah 2 selir yang dia tunjuk sebagai pemimpin tadi. Apa yang terjadi selanjutnya? Drastis banget. Sun Tzu memerintahkan kedua pemimpin itu untuk dieksekusi. Seketika, tawa itu berhenti. Waktu perintah diberikan lagi, seluruh pasukan bergerak dengan presisi yang sempurna. Pesannya sangat jelas. Dalam sebuah tim yang efektif, disiplin adalah segalanya. Dan nggak ada seorang pun yang kebal dari aturan.
Oke, dari medan perang kuno dan cerita para selir raja, yuk kita tarik semuanya kembali ke dunia kamu saat ini. Gimana caranya semua pelajaran ini, menang tanpa perang, pengetahuan, psikologi, dan disiplin, bisa kita pakai hari ini? Coba deh pikirkan tantanganmu sekarang. Mau meluncurkan bisnis baru? Pahami dulu pasarnya, itu namanya pengetahuan. Mau minta kenaikan gaji? Pahami nilaimu dan apa yang dibutuhkan perusahaan. Itu namanya kenali diri dan musuh. Semuanya kembali ke formula yang sama. Persiapkan dengan matang, susun strategi yang cerdas, lalu eksekusi dengan sempurna. Jadi, pertanyaan terakhir dari saya untuk kamu renungkan. Pertarungan apa dalam hidupmu saat ini? Entah itu dalam karir, bisnis, atau urusan pribadi yang sebenarnya bisa kamu menangkan sekarang juga, hanya dengan mengubah strategi, bahkan sebelum pertarungan itu benar-benar dimulai. Coba pikirkan ya. Terima kasih sudah menyimak.